Silakan duduk jemaat Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang tahu hari ini ada satu perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Katakan amin yang paling keras. Tepuk tangannya boleh lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Saya percaya saya berhadapan dengan umat pemenang di tempat ini. Katakan amin. Boleh saya menyapa setiap umat pemenang di tempat ini. Shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dahsyat lagi shalom pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya melihat saudaraku dari hari demi hari. Bukan hanya bagian depan saja. Sekarang mulai naik ke atas. Dengar baik. Segera penuh. Penuh. Tempat ini sudah penuh. Penuh dengan jiwa-jiwa. Penuh dengan pelayan Tuhan yang dibangkitkan oleh Tuhan. Minggu yang lalu saudaraku kita masuk dalam satu seri firman Tuhan yang baru. Kegerakan Allah yang dahsyat. Kegerakan Allah yang dahsyat. Kegerakan Allah yang dahsyat. Yang saya percaya saudaraku, sejalan dengan pertumbuhan gereja ini, sejalan dengan Tuhan mendewasakan gereja ini. Saya bisa melihat Tuhan bawa kita masuk pada lawatan Tuhan yang dahsyat, saudara. Doa saya saudaraku, God's Mighty Visitation itu bukan hanya sekedar slogan, saudaraku. Doa saya satu persatu dari tempat ini, saudara, tanpa terkecuali. God's Mighty Visitation. Dia datang atas keluargamu, dia datang atas perusahaanmu, dia datang atas bisnismu. Dia datang satu persatu, saudaraku, dalam setiap aspek hidup saudara. Dan yang saya tahu ketika dia datang atas hidupmu, something will change. Something will change. It has to change. It has to change. Hari ini saudaraku saya akan mengajak saudara, kita akan belajar tentang yang namanya the power of prophetic word. Kuasa perkataan profetik. The power of prophetic word. Tangkap saudaraku. Tangkap. Sesuatu yang dari roh, saudara nggak bisa logika. When you put it into your mind, it just go away. Tapi hari ini saya berdoa, tangkap dengan rohmu. Setelah saudara tangkap, lakukanlah. Mulai praktekkan dalam keluargamu, praktekkan dalam studimu, praktekkan dalam bisnismu, dan lihat saudaraku. Minggu-minggu ke depan ini lihat. Karena sejak dari UC 2018, boleh saya lihat siapa di sini yang datang ke UC 2018 di Kota Solo? Saya melihat tangan-tangan terangkat, wow, kita berikan tepuk tangan. Banyak yang datang saudaraku dari ibadah raya pertama ini. Sejak dari UC 2018 saya pribadi merasakan saudaraku, Tuhan itu membawa gereja kita. Dan dengar baik, pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Kalau Tuhan bawa gereja, Tuhan bawa saudara. Oh yes, tuh gak bisa tidak saudaraku. Bagi saudara yang tertanam, ketika Tuhan bawa gereja, nah Tuhan harus bawa saudara. Karena satu pohon gak bisa terpecah-pecah saudara. Kalau saudara tertanam, maka apa yang jadi atas gereja ini jadi atas kehidupan saudara. Sejak dari UC 2018 saya bisa melihat saudaraku, Tuhan itu seperti membawa gereja kita ini menyeberang sungai Yordan. Oh yes. Menyeberang sungai Yordan. Itu satu langkah mujizat. Kenapa? Sungai Yordan tidak bisa diseberangi hanya dengan begitu saja saudaraku. Bangsa Israel melihat yang namanya laut terbelah. Mereka melihat yang namanya sungai Yordan tersibak. Mereka berjalan. That itself is a miracle. Tapi belum berhenti di sana saudaraku. Kabar baiknya buat saudara. Setelah saudara menyeberang sungai Yordan, di depan saudara jarahan demi jarahan. Di depan saudara siap-siap saudaraku. Rampasan demi rampasan itu yang akan terjadi di depan saudara. Rampasan jiwa-jiwa. Yes, rampasan berkat yang tertunda. Rampasan kesembuhan. Rampasan pemulihan itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi dengar, bersamaan dengan rampasan itu siap-siap saudaraku. We are at war. Halo, we are at war. Tidak ada rampasan tanpa peperangan. We are at war. Saya harus mengatakan ini kepada saudara.
Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada gereja kita masuk dalam doa profetik. Ini yang Tuhan sedang ajarkan atas gereja kita, saudaraku. Bukan satu kebetulan. Jangan pernah melihat ini sebagai satu kebetulan, saudaraku. Ini yang sedang Tuhan ajarkan atas gereja kita. Kenapa, saudara? Doa profetik ini, ketika saudara lakukan di dalam doa-doa saudara, ada kuasanya. Mengapa saya katakan ada kuasanya, saudaraku? Ini adalah jenis doa yang punya daya cipta yang luar biasa. Doa profetik ini, saudaraku, adalah jenis doa yang menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Sayangnya, yang jadi masalah di Indonesia ini, tidak banyak dari kita mengenal konsep yang satu ini. Kita orang timur, saudaraku, kita orang Indonesia, yang namanya doa itu ya apa sih? Dari Kids Impact kita sudah diajarkan apa? Lipat tanganmu, tutup mata, kita mau berdoa, hormati Tuhan. Plek, saudaraku. Itu kebanyakan orang di Indonesia setelah mengatakan itu, apa yang terjadi? Saudara siap dengan list saudara yang panjang. Segala macam permohonan. Dari yang namanya suami lah, dari yang namanya istri lah, dari yang namanya rumah lah, dari yang namanya mobil, sampai kucing, sampai kura-kura, saudaraku. Sudah sebut semuanya. Setelah semuanya habis, apa yang terjadi? Sudah bingung. Sudah bingung, tapi kok baru 10 menit ya? 10 menit daftarnya sudah habis. Aduh. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara berdiam diri. Dari berdiam diri, saudaraku, gigi 1, gigi 2, gigi 3. Saya tuh heran kadang kalau orang berdoa, saudaraku. Sudah temptation-nya untuk doa aja besar loh, saudara. Doa diranjang, pakai bantal empuk lagi. Pakai selimut lagi, saudaraku. Sudah temptation-nya besar di pagi hari. Masih cari posisi kok ya bersandar. Tinggal tunggu waktu, saudaraku. Saya tidak perlu bernubuat untuk mengatakan kepada saudara. Setelah gigi 3 bablas, saudaraku. Masalahnya yang namanya doa, konsep doa di kebanyakan pikiran orang Indonesia adalah list permohonan yang begitu panjang. Tapi hari ini dengar baik, saudaraku, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Ini yang Tuhan ingin bukakan buat setiap kita. Doa profetik bukan doa yang pasif. Doa profetik bukan doa yang sekedar meminta. Kenapa, saudaraku? Pastor, apa enggak boleh waktu doa itu tenang, teduh, diam diri? Kan katanya harus berdiam diri menantikan Tuhan. Oh yes, ada waktunya, saudara. Ada waktunya saudara duduk diam di kaki Tuhan. Ada waktunya dengar suara Tuhan. Ada waktunya cari wajah Tuhan. Ada waktunya dengar hikmat dari Tuhan. Tapi bolehkah saya mengatakan ini, saudaraku? Jenis doa yang satu ini, doa profetik ini akan membawa saudara selangkah menuju mujizat. Oh, tepuk tangan jangan separuh-separuh. Kenapa saya katakan selangkah menuju mujizat, saudaraku? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ini enggak ada dalam catatan, saudaraku. Tahukah saudara, tadi pagi ketika saya bangun, oh saya bersorak-sorai, saudaraku, kenapa dia bukakan sesuatu. Kenapa doa profetik, buka Ibrani. Kita lihat, media siap enggak ya, Ibrani 4 ayatnya yang ketiga. Buka ayat saudara juga ya, karena ini enggak ada di dalam catatan, saudaraku. Saya akan bacakan buat saudara, sementara media mungkin bisa mengeluarkan. Sebab kita beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya ingin saudara nanti di rumah baca sendiri, saudaraku, ayat ini. Ibrani 4 ini ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13, saudara bisa baca seluruhnya. Basically it talks about
tempat perhentian Tuhan. Di hari ke-7 Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya, saudaraku. Tapi yang membuat saya tertarik dari ayat yang ketiga ini, di sini dikatakan apa, saudaraku? Di sini dikatakan, aku bersumpah. Setelah itu, saudaraku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Dengar baik. Semua masalah kesembuhan yang saudara butuhkan, sakit penyakit yang saudara butuhkan kesembuhan, dengar baik, itu sudah selesai. Sejak dasar dunia didirikan, itu sudah selesai. Setiap visi dalam kehidupan saudara yang saudara berpikir tidak ada cara untuk meraihnya, dengar baik. Sejak dari fondasi dunia diciptakan, sudah selesai. Oh yes, sudah selesai, saudaraku. Nanti kalau saudara baca ayat ini selanjutnya, yang kita butuhkan, saudaraku, bukan kita berjuang dengan kekuatan kita. Yang kita butuhkan masuk ke tempat peristirahatannya Tuhan itu. Apa tempat peristirahatannya Tuhan? Tempat di mana di hari ke-7, it is finished. Kalau saudara mengerti satu hal ini, pelan-pelan, saudaraku, pelan-pelan saya akan mengajak saudara untuk menyadari hal ini. Dari sejak dunia didirikan, whatever you need, bahkan bolehkah saya mengatakan, saudaraku, tempat ini penuh, sudah selesai Pak Dhani. Sudah selesai. Bukan 100 jiwa, bukan 200 jiwa, bukan 300 jiwa, bukan 400 jiwa, bukan 500 jiwa, penuh. Sudah selesai. It is finished. Baca, saudaraku. Kalau saudara hanya mengikuti saya ini, nanti akan saudara butuh baca. Ibrani 4, saudara yang penasaran, baca di rumah. Ayat 1 sampai ayat 13. Renungkan itu terus. Because it is finished. Sudah selesai sejak dari dunia dijadikan. Pastor, kenapa banyak orang tidak mengalami itu? Dengar baik. Yang bisa berhak mengklaim adalah yang punya status anak. Bukan anak nggak bisa ngeklaim, saudaraku. Yang punya status anak yang bisa mengklaim semua janji yang sudah diselesaikan itu. Untuk saudara bisa menjadi anak, hanya bisa melalui Yesus Kristus, Tuhan di atas kayu salib. Ketika dia berkata sudah selesai, dia satukan kembali saudara dengan Bapa yang ada di surga. Hubungan saudara yang tadinya sudah hancur, sudah rusak, dipulihkan kembali. Dan olehnya kita menyebut dia Abba, ya Bapa. Itu sebabnya hari ini kalau ada di antara saudara yang belum terima Yesus dalam hidup saudara, pastikan, saudaraku. Pastikan. Pastikan nanti setelah selesai, pastikan saudara datang kepada salah satu pelayan Tuhan, terima Yesus dalam hidupmu. Kenapa? That is the first way. Saudara tidak akan bisa dapatkan semua itu before Jesus. No way, no way. Tapi setelah itu dengar baik, saudaraku, Pastor, saya sudah terima Yesus, tapi kenapa belum terjadi atas kehidupan saya? Karena ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti pengertian yang satu ini, saudaraku. Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8, apa yang terjadi? Engkau akan menerima power. Kuasa. Saya tanya, saudara, kuasanya diapain? Ketika kau terima Yesus, kau sudah terima kuasa. Tapi pertanyaan saya, what do you do with the power? Ada banyak orang Kristen terima kuasa. Mereka hanya menikmati kuasa itu. They like it. Mereka berpikir, wow. Sebagian dari orang Kristen terima kuasa hanya mengagumi. Oh hebat ya, hebat ya. Pendetanya itu kalau datang keren loh, keren loh. Kita datang yuk, kita datang yuk. Kuasa hanya untuk dikagumi, saudaraku. Tapi dengar baik, ketika kuasa itu diberikan kepada saudara, kuasa diberikan untuk menjadikan doa-doa saudara yang tadinya tidak ada, jadi ada. Oh, yang mengerti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Yang mengerti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Kuasa itu dipakai menjadikan, saudaraku. Itulah yang namanya prophetic prayer.
Kalau saudara hari-hari ini bertanya, saudaraku, bagaimana mungkin pastor? Katanya sudah terima janji, kok belum jadi? Yes, of course, because he give the power to you. Saudaralah yang harus menjadikan itu. Melalui apa saudaraku? Prophetic prayer. Nah sekarang pertanyaannya, pastor, kalau gitu prophetic prayer itu gimana sih sebenarnya? Apa sih yang kita lakukan di dalam prophetic prayer? Kita buka saudaraku. Yesaya pasalnya yang ke-37. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat 13. Jujur saudaraku, bahan hari ini tuh panjang saudara. Saya akan mencoba menyingkatnya. Mengingat hari ini kita akan ada perjamuan kudus saudaraku. Nanti di dalam perjamuan kudus terima dengan iman saudara. There is power. Saya akan mencoba untuk membagikan yang terbaik saudaraku dengan waktu yang ada. Yesaya 37 ayat pertama, kita baca dulu sampai ayat yang keempat dulu saudara. Bantu saya ya, kita bergantian ya. Ayat 1 saya baca, saudara ayat 2 kita bergantian. Lalu berkekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang, ayat 2 dengan suara keras. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Ayat yang keempat, saudaraku, bersama dengan suara keras, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Lihat baik-baik saudaraku, apa yang terjadi di sini. Yesaya dibawa masuk pada satu lembah. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini yang sedang saudara alami adalah lembah. Lembah berbicara apa saudara? Keadaan yang turun. Lembah berbicara apa saudaraku? Situasi di mana seolah-olah saudara bukannya naik tetapi saudara semakin turun. Dan ketika dia ada di dalam lembah itu, Yesaya melihat apa saudara di sana dikatakan? Tulang kering. Tulang kering ini berbicara apa? No hope. Kering, kering bu. Tidak ada pengharapan lagi. Tulang kering ini berbicara dengan apa saudaraku? Keadaan di mana seolah-olah saudaraku, tidak ada kekuatan lagi. Tidak ada kemampuan lagi. Seolah-olah sudah habis nafasnya saudara. Berapa banyak dari saudara hari-hari ini, saudara ada di dalam keadaan di mana saat ini dolar semakin naik saudaraku. Lama-kelamaan seperti terus diperas. Diperas, keuntungannya itu seperti diperas. Dipepet sampai rasanya itu kering. Nafas aja sudah susah rasanya saudaraku. Sedangkan kebutuhan hidup bukannya semakin turun, tapi semua harga-harga semakin naik. Masalah dengan banyak orang Kristen bu. Ketika melihat semua tulang kering sama seperti Yehezkiel saudaraku. Banyak di antara kita lihat ayatnya saudaraku, lihat ayatnya yang kedua bagian akhir saudara. Ketika dibawa masuk ke lembah, melihat tulang kering itu. Apa kata Yehezkiel saudara? Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Berapa banyak dari kita, dengar saudaraku, bersama Yesus, bukan saja saudara dibawa melalui gunung, tetapi dia akan membawa saudara melalui lembah. Bersama dengan Yesus, bukan saja saudara melalui jalan yang rata, tetapi jalan yang berliku-liku, ada waktunya bahkan melalui api. Oh yes, ikut Yesus jangan harap segala sesuatunya akan indah saudaraku. Tapi ya, saudara akan dibawa waktu-waktu seperti itu, tapi dengar baik, kebanyakan dari kita melihat lembah, melihat tulang kering itu, sama seperti Yesaya kita berkata, lihat. Tulang-tulangnya sangat kering. Berapa banyak saudara yang datang kepada teman saudara dan berkata, lihat, bisnisku sangat kering. Lihat, keluargaku sekarang sudah sangat kering. Lihat, pekerjaanku sangat kering. Lihat. Tapi maafkan saya saudaraku, saya harus berkata ini kepada saudara, Yehezkiel,
tidak dibawa melihat tulang kering itu untuk menangisi keadaan tulang kering itu. Pastor, kok pastor tega-tega amat? Ya saudaraku, this is not time for you to cry. Ini bukan waktu untuk saudara menangisi. Saudara lihat keadaan saudara dan saudara berkata, pastor, sudah sangat kering pastor. No. Yehezkiel dibawa melihat tulang kering itu. Ayat yang keempat, disuruh apa saudara? Ayat yang keempat, lihat, kita baca. Ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku apa? Bernubuatlah. Speak it up. Speak it up. Not crying out. Bukan menangisi suamimu, Bu. Bukan menangisi anakmu, bukan menangisi pekerjaanmu, bukan menangisi apa yang sudah saudara gak bisa lakukan. No, not crying out. Bernubuat. Speak it out. Nubuatkan saudaraku. Inilah yang namanya perkataan profetik. Saudara menubuatkan keadaan saudara. Artinya apa saudaraku? Yang dilihat Yehezkiel apa? Tulang kering. Yang dilihat Yehezkiel apa? Lembah. Yang kau lihat mungkin boleh lembah dan tulang kering. Nubuatkan. Kenapa saudaraku? Tahukah saudara arti kata profesi? Profesi nubuatan, tahu saudaraku? Kata profesi, saudara harus mengerti ini. Dari kata dasar pro dan panai. Pro, panai. Pro panai itu artinya apa saudaraku? Mengatakan sebelum. Itu nubuat saudara. Mengatakan sebelum. Sebelumnya tulang kering, yang dilihat tulang kering, tapi Yehezkiel disuruh bernubuat bangkit. Pro, panai. Itu profesi, nubuatan. Jadi Tuhan gak bilang ngelihat bangkit dulu baru ngomong. Never. Justru yang dilihat sekarang tulang kering, bernubuatlah. Kita baca ayat selanjutnya saudaraku. Apa yang terjadi ketika Yehezkiel taat? Masuk ke tempat peristirahatan saudaraku, semua orang bisa. Masalahnya dari masuk ke tempat peristirahatan saudara. Nanti saudara baca Ibrani tadi. Tidak banyak yang bisa masuk karena enggak taat. Enggak banyak yang bisa masuk karena enggak punya iman untuk melakukannya. Saudara pikir itu semua hasil kerja kerasmu. Saudara pikir itu semua karena perjuanganmu. You are wrong. It is finished. Since the very beginning of earth, it is finished. Di hari ke-7, Alkitab mengatakan Tuhan sudah beristirahat, semuanya sudah selesai. Diselesaikan semuanya. Kenapa kita tidak bisa mengalaminya saudaraku? Kita takut. Kita berpikir saudaraku, kalau tidak aku strategi begini, kalau tidak aku lakukan begini, gak bisa. That's what we think. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Bukan mengatakan kondisimu, Pastor, tapi kok jadi orang Kristen kok gak masuk akal ya? Masa gak boleh sih? Orang kenyataannya memang lagi kering. Mengatakan kondisimu tidak menolong engkau. Kalau memperkatakan kondisimu bisa mengubah keadaanmu, go ahead. But the fact, it doesn't. It doesn't change your condition. Sadar itu saudaraku. Mengatakan keadaanmu justru membuat kau semakin lemah, yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kau harus bernubuat. Apa yang terjadi ketika Yehezkiel bernubuat? Kita lihat ayat yang keempat tadi saudaraku. Kita baca sampai ayat yang ke-10. Kita bergantian ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Ayat 5 dengan suara keras. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali.
Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. 9, saudaraku. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. 10 bersama, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat. Tahukah saudara apa yang jadi masalah orang Kristen, kenapa susah bagi saudara untuk bertahan di dalam doa? Banyak di antara orang Kristen berpikir yang namanya doa, pastor, doa itu untuk orang pengangguran. Oh, if you know this truth, kalau saudara tahu kebenaran ini, pikiran saudara akan berubah. Kenapa saudaraku? Banyak orang Kristen berpikir yang namanya mujizat itu simsalabim Pak, abrakadabra. Kita doa 1 menit, kita berharap keadaan berubah. Kita berdoa 5 menit, kita berharap keadaan berubah. Baru doa 1 jam, gak dijawab-jawab. Baru doa 1 hari, gak terjadi sesuatu, kita berhenti. Adakah di tempat ini, saudara yang adalah seorang pemborong atau pembangun, saudara membangun rumah. Ada di sini saudaraku kira-kira kontraktor atau orang yang membangun rumah? Ada, Pak Eri, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Saudara yang terbiasa ada juga. Kalau saudara terbiasa dengan yang namanya membangun, saya tanya Pak, kira-kira loh Pak, batu bata baru ditumpuk 10, baru 1 hari, bisakah kita mengatakan sudah selesai? Sudah jadi? Loh tapi udah kerja seharian loh. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang berpikir, kalau kerja seharian belum jadi, itu wajar. Tapi masalahnya orang Kristen, doa seharian belum jadi, berhenti. Kelamaan, doa kok seharian enggak jadi-jadi. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan level roh, saudaraku. Level tubuh itu 2 level di bawah roh. Roh, jiwa, tubuh. Power tubuh itu paling kecil, sudah. Yet you believe in doing so much thing with your soul and your body. Spend hours upon hours. You believe it. Why is it so hard to believe? The same thing applies to the spirit. Kenapa begitu susah untuk saudara mempercayai? Kalau saudara lakukan itu dalam kapasitas level jiwa dan tubuh, maka hal yang sama di dalam level roh. Doa adalah bekerja dalam roh. Kalau saudara mengerti hal ini, your prayer will be changed. Doamu berubah. Sejak dari hari ini, doamu berubah. Doamu berubah. Kalau ada masalah saudaraku, anggaplah ini sebagai sebuah proyek. Saudara dapat proyek. Oh yes. Kalau saudara punya goal, punya visi, anggaplah itu sebagai proyek. Saudara sebagai pemborong, seorang kontraktor sedang membangun proyek saudara. Itu sebabnya yang namanya membangun proyek saudaraku, keluarganya berantakan. Yang ada pernikahan terus.
Kontraktor nggak akan bilang, berantakan tuh rumahnya. Batanya terserak di mana-mana tuh. No, kontraktor tidak akan katakan itu. Dia akan suruh orang ambil batu bata itu. Dia akan tata satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Kalau yang kau lihat saat ini saudaraku dalam keluargamu, lembah, tulang kering, bernubuatlah. Ini yang dikatakan, ini yang dilakukan oleh Tuhan kita sendiri. Tahukah saudara, bagaimana cara Tuhan menjadikan alam semesta ini? Panai. Alkitab mengatakan, tadinya gelap gulita. Firman Tuhan di dalam Kejadian saudara baca, dia berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang jadi. Yang membuat kita sulit mengerti saudaraku, karena kita nggak lihat di sana dijelaskan berapa jam. Ya mengerti, katakan amin. Alkitab cuma mengatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Kisah Yehezkiel ini tidak diceritakan butuh berapa jam, butuh berapa hari. Kita cuma berpikir, bernubuat, katakan kepada tulang-tulang kering. Cuman berapa ayat udah selesai itu. Dari situ orang Kristen mengambil kesimpulan, berarti cukuplah doa 30 menit udah selesai. Halo, yang mengerti katakan amin. Itu yang membuat banyak di antara kita tidak mengerti konsep. Alkitab tidak pernah mengatakan, saudaraku, berapa waktu yang dibutuhkan untuk terang itu muncul. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk semua tentara ini dari tulang kering bangkit menjadi pasukan yang besar. Tapi yang saya tahu Alkitab katakan satu hal ini. Untuk setiap dari kita, Alkitab katakan sampai genap waktunya. Genap waktunya bagi Musa 40 tahun di padang gurun, saudaraku. Sorry to say. Maafkan saya, saudara. Genap waktunya bagi Yusuf, saudaraku, berapa puluh tahun. Genap waktunya bagi Abraham, usianya sudah 90 tahun, hampir 100 tahun, saudaraku. Sarah sudah 90 tahun mati haid. Baru genap waktunya. Genap waktunya bagi Daud. I don't know. Years upon years upon years. Saya tidak tahu sebagian dari sini saudaraku, ada doa-doa yang ketika saudara perkatakan itu, jadi begitu saja. Just like that. Just like that. Karena genap waktunya bagi setiap orang beda-beda. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, saya saksikan di tim SG saudara. Saya sempat ngalami saudaraku, out of nowhere. Kira-kira ya mungkin antara 1,5 atau ya 2 bulan, saya agak lupa jujur saudaraku. Sekitar 1,5 sampai 2 bulan yang lalu. Tiba-tiba muncul benjolan saudara, di perut kanan kiri saya. Awalnya saudaraku, saya berpikir itu jahitan, bekas jahitan saudara. Ditambah sekitar kira-kira ya 1-2 bulan yang lalu saya tambah gemuk gitu saudaraku. Jadi saya pikir ini lemak gitu saudaraku. Saya lihat, saya pegang-pegang saudaraku, karena posisinya itu saudaraku dekat-dekat, sedikit di bawah pusar saudaraku. Jadi saya berpikir kalau anak saya ketiga kan sesar saudara. Biasanya jahitan itu yang asli di dalam itu di atas jahitan yang tampak di luar saudara. Jadi saya sempat berpikir jangan-jangan mungkin ini bekas jahitan keloid tapi di dalam. Tapi waktu berjalan saudaraku, saya bisa merasakan tambah besar. 2 cm kira-kira di kanan, 2 cm di kiri, saudara. Saya mulai agak berpikir, ini apa? Saya bawa ke dokter kandungan, saudaraku, dia ketawa. Ini enggak di ranah saya, ini sudah jauh sekali dari kandungan katanya. Ini perut, bawa dokter bedah katanya. Saya bawa ke dokter bedah, saudaraku, dia katakan USG aja, dicek, dilihat dulu. Saya tanya, dokter, gimana cara kita tahu ini apa? Ya kalau mau tahu ya harus dibiopsi. Dari biopsi baru tahu ini apa, tumor, kanker, kista, apa. Akhirnya saya putuskan saudaraku, oke, saya USG dulu aja. Dari USG muncul saudaraku yang jelas memang terlihat saudara, ada di kanan 2 cm, ada di kiri kurang lebih 2 cm saudaraku. Secara manusia pasti kaget.
Kita sudah terus-menerus mendengar kabar buruk dari luar, saudaraku. Secara manusia, pikiran kita ini kemana-mana, saudara. Ini apa ya? Tapi hari itu juga, saudaraku, saya memutuskan. Jadi kalau jujur saya boleh ngomong kepada saudara, firman ini untuk saya sebelum ini untuk saudara. I do it. I do it. Every single day, saudara. Saya tumpang tangan, saudaraku, saya oleskan minyak dan saya berkata, hancur, hilang. Setiap hari, saudaraku, tanpa terkecuali. Saya mandi, saya oleskan minyak, saudaraku, saya katakan, hancur, hilang. Every single day. Sampai jujur saya berkata kepada saudara, saya itu bahkan lupa kalau saya punya benjolan di perut saya. Saking sudah lakukan itu setiap hari, saudaraku, iman itu dibangun, iman itu muncul. Somehow saya lupa kapan, saudara, tapi saya lupa kalau saya punya benjolan di kiri kanan saya. Sampai waktu saya ingat, kita pergi ke India, saudaraku. Di pesawat saya pegang, masih ada. Saya katakan, hilang, hancur. Jalan, saudara, jalan semuanya jalan, tidak terjadi apa-apa, saudaraku. Tapi saya lakukan itu every single day. Every single day. Every single day. Saya tahu sudah diselesaikan sejak dari dasar bumi dibentuk. Tahukah saudara, pulang dari India, saudaraku, saya nggak sadar. Pak Jonathan tanya sama saya, gimana perutmu? Oh iya, saya baru ingat, saudara. Oh iya ya, saya pegang-pegang. Saya kaget, kok hilang? Kok nggak ada? Saya nggak percaya, saudaraku. Saya tiduran, nah ini manusia ya, saudaraku, doa sendiri. Sudah jadi nggak percaya toh? Saya tiduran, saudaraku. Saya tiduran sampai saya panyet, saudaraku. Saya cari, jelas-jelas nggak mungkin tidak ketemu orang gede kok. 2 senti itu lumayan loh, saudaraku, segini loh. Nggak mungkin dipegang nggak kelihatan. Orang sebelumnya juga terasa sangat terasa ketika diraba. Tapi tahukah saudara, tanpa saya sadari, it's just gone. Kiri kanan sama sekali hilang, sudah tidak ada sama sekali. Doa saya jadi atas kehidupan saudara. Jadi atas kehidupan saudara. Itu propanai, saudaraku. You do not speak about your condition, no. Bernubuatlah. Dan itu butuh waktu, Pak. Sampai genap waktunya. Sebagian orang 1 hari selesai. Sebagian orang 1 bulan selesai. Ada yang 1 tahun baru selesai. Ada yang 3 tahun baru selesai. Ada yang 5 tahun baru selesai. Ada yang 10 tahun baru selesai. Keep on doing it. Sampai genap waktunya. Artinya apa, saudaraku? Sampai saudara melihat yang tidak ada. Jadi ada. Sejak dari hari ini tangkap, saudaraku. Tangkap rema firman Tuhan, tangkap jadi atas hidupmu. 1 persatu jadi atas hidupmu. Penyakit sembuh di dalam nama Yesus. Perusahaan-perusahaan mulai bangkit di dalam nama Yesus. Bisnis-bisnis dibangkitkan di dalam nama Yesus. Sisa waktu saya ini, saudaraku, saya akan bagikan 3 kuasa doa profetik. Kita sudah mengerti apa itu doa profetik, bagaimana cara melakukannya. Hari-hari ini, saudaraku, saya sharingkan sedikit sebelum saya masuk ke sana. Ini yang saya lakukan, saudara, di rumah saya. Ketika saudara memperkatakan doa profetik, jangan memperkatakan pikiran saudara. No, rema. Rema, saudara. Pastor, gimana cara dapat rema? Firman. Enggak bisa hanya sekedar saudara berkata-kata positif, mencoba untuk sugesti positif. Hilang. Nanti saudara pegang-pegang belum hilang. Hilang. Tapi kok belum hilang ya? Enggak begitu caranya, saudaraku. Itu adalah saudara dapatkan rema firman. Rema firman yang saudara nubuatkan terus. Yehezkiel tidak bernubuat seenaknya sendiri. Dia dapat rema dulu. Yang mengerti, katakan amin. Pastor, caranya dapat rema gimana? Cari.
Karena firman Tuhan berkata, barang siapa mencari dia akan menemukan. Barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan. Kalau saudara berkata, pastor, enggak mungkin bisa, saya enggak pernah. Bisa. Bisa. Harus bisa. Pasti bisa, caranya gimana? Langkah pertama, sederhana, lihat kiri kanan, buka dulu Alkitabmu. Itu langkah paling dasar. Lihat kiri kanan lagi, kapan terakhir kali buka Alkitab? Pastor, sekarang Alkitabnya sudah di handphone, malah lebih gampang. Saudara tinggal ketik. Apa yang jadi masalah saudara? Gampang sekali. Di searching, saudaraku, gambar search, saudara ketik apa? Yang jadi masalah apa? Sakit? Tulis sakit di situ, nanti keluar ayat-ayat tentang sakit. Kalau saudara sedang berperang melawan serangan, fitnah, tulis kata-kata di situ aja serangan, fitnah, nanti keluar semua. Saudara baca satu persatu. Saudara buka satu persatu. Ketika saudara buka satu persatu, baca satu persatu, tiba-tiba ada salah satu dari ayat itu seperti meloncat keluar kepada saudara. Tetis rema. Tetis rema. Kalau saudara nggak mau kerjakan PR saudara, jangan boro-boro berharap mujizat terjadi. Yang mengerti katakan amin. Senggol kiri kanan, yang lain boleh dilupakan, tapi katakan senggol kiri kanan, buka Alkitabmu. Bukan rindu untuk membuka Alkitab loh saudaraku. Beda loh ya, beda loh ya. Bukan terinspirasi untuk membuka Alkitab. Bukan kepengen untuk membuka Alkitab. Tapi senggol kiri kanan lagi, sekali lagi katakan, dibuka beneran Bu. Oh belum nyenggol, sesama biskota dilarang saling mendahului katanya saudaraku. Mau nyenggol takut gitu saudaraku. Senggol kiri kanan katakan, buka Pak. Baca. Yang mengerti katakan amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Saya masuk yang berikutnya saudaraku. Kita lihat 3 kuasa perkataan profetik. Dengan cepat saudara, saya akan berusaha untuk merangkum yang terbaik. Yang pertama, perkataan profetik menguatkan orang yang mendengarnya. Oke, kita buka ya 2 Tawarik 15, ayat 1 sampai 2, ayat 7 sampai 8. Bantu saya saudaraku, kita baca bergantian. Saya baca ayat 1, saudara baca 2, saya baca 7, saudara baca 8. Arsarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Jadi pertama harus dimulai dari apa saudaraku? Arsarya bin Oded dihinggapi roh Allah. Saudara yang belum terima kepenuhan Roh Kudus harus terima dulu. Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Kalau enggak ada itu enggak bisa langkah selanjutnya, maaf. Semua itu ada urutannya saudaraku. Tuhan sudah menyelesaikan, tapi terima Yesus dulu. Terima Yesus dapat haknya. Right-nya untuk mengklaim. Setelah terima haknya, harus terima dulu kuasanya. Dari mana? Terima Roh Kudus. Enggak bisa enggak? Baru setelah punya kuasa, kuasa digunakan. Jangan jadi hiasan. Jangan dikagumi. Keren ya, hebat loh, pendetanya tahu loh, didoakan, tahu semua loh yang saya hadapi. Loh, itu yang keren pendetanya, bagaimana dengan saudara? Kuasa itu bukan hanya diberikan kepada pendetanya, tapi kepada saudara. Kalau pendetanya bisa keren, saudara juga bisa keren. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti aminnya lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan kita. Kita lanjutkan. Arsarya bin Oded dihinggapi oleh roh Allah. Ayat 2. Ia pergi. Ia berkenan ditemui olehmu. Tapi bila mana kamu meninggalkannya, akan ditinggalkannya. 7. Tapi kamu ini kuatkan hatimu. Lihat ya saudara, jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Ayat 8. Ketika Asa mendengar perkataan nubuatan yang diucapkan oleh Nabi Arsarya bin Oded itu, ia menguatkan hatinya. Menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benjamin. Dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim, ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Apa bedanya
bernubuat atas masalah saudara dengan menceritakan masalah saudara. Menceritakan, Bu, hanya menambah lemah. Saudara pernah nggak sakit hati sama orang? Pernah ya? Kalau saudara cerita, curhat tentang sakit hati saudara, saudara tambah sembuh hilang atau tambah jengkelnya diulang lagi, saudara? Itu yang terjadi. Ketika saudara menceritakan masalah, bukan masalahnya hilang, justru di-refresh. Lah itu orang Kristen masalahnya, saudaraku. Sudah tahu, tapi diceritakan kemana-mana. Sudah jengkel, tapi diceritakan kemana-mana. Loh bukannya tambah hilang loh saudara, tambah jengkel. Itu sebabnya disuruh apa? Nubuatkan. Nubuatkan itu bukan sudah ada, saudara ngomong. Propanai itu belum ada, jadi ada. Jadi wajar kalau waktu saudara ngomong masih jelek, masih kacau balau, masih berantakan, keluarganya masih belum pulih, itu wajar. Supaya nantinya setelah jadi, saudara lihat mujizat. Ya mengerti, katakan amin. Ketika itu saudaraku, Raja Asa itu sudah lemah. Saudara. Di sini ada yang kondisinya lemah. Boleh saya katakan kepada saudara, ikut komsel saudara. Senggol kiri kanan, yang belum ikut komsel. Kenapa saudara? Di komsel, saudara itu dikuatkan. Jangan nggak datang ibadah. Kenapa? Pernah ngerasa nggak saudara? Saudara bolos ibadah sekian minggu, rasanya secara daging enak. Senang banget saudaraku, gak perlu pelayanan, bisa tidur hari minggu gitu. Pernah nggak ngalami itu saudaraku? Tapi dengar baik, kalau saudara jujur ngomong saudara. Ketika saudara enggan ke gereja, tapi saudara paksakan, saudara datang. Saudara akan kaget dengan saudara pulang. Tiba-tiba saudara rasa ada yang berbeda dari hati saudara. Pernah ngalami itu? Pernah ngalami itu? Itu sebabnya senggol kiri kanan, jangan bolos. Kenapa? Karena saudara dikuatkan. Asa tadinya lemah. Dia ketakutan saudaraku. Asa ini punya nenek yang jadi ibu siri saudara. Jadi ibu suri, kok ibu siri saudaraku. Neneknya Asa ini jadi ibu suri, tapi dia ini menguasai dan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dia membiarkan pembangunan mesbah-mesbah Baal saudaraku. Asa itu merasa lemah, dia enggak kuat. Tapi ketika mendengar perkataan nubuatan dari Asaria, saudaraku. Tahukah saudara, orang kalau rohnya menyala-nyala, ngomong pasti beda. Saudara enggak sadar, orang yang dengar, itu seperti kayak apa sih, orang Jawa bilang dinyos. Saudaraku. What is dinyos? Itu saudara seperti dari dalam diri saudara bangun kembali. Mami saya baru ceritakan kemarin juga. Sekian waktu lamanya saudaraku, 1 tahun, mami saya itu terkena sakit GERD. GERD itu asam lambungnya tinggi naik saudara, kemana-mana. Yang terakhir ke paru-paru saudaraku, sampai sesak nafas, batuk-batuk, udah berbulan-bulan gak sembuh. GERD-nya ini yang paling parah saudaraku, yang sampai membuat mami saya down sekali, itu sudah hampir setahun gak sembuh-sembuh saudaraku. Mami saya itu balik seperti bayi lagi. Jadi kalau makan itu dijaga sekali 2 jam sekali harus makan Bu. Seperti bayi. Makannya enggak boleh ini, enggak boleh itu, pantangannya tuh pokoknya banyak sekali sudah. Dan tiap 2 jam perut enggak boleh kosong. Tiap 2 jam perut enggak boleh kosong, enggak boleh makan banyak. Enggak boleh makan pedas, enggak boleh makan dingin, pokoknya semua enggak boleh lah saudaraku, enggak tahu apa yang boleh gitu. Jadi mami saya tuh merasa tertekan sekali, akhirnya setiap kali datang pelayanan dia ngerasa kayak, pelayanan lagi, rasain badan aja nggak enak, disuruh pelayanan lagi. Belum kalau anak asalnya nyebelin. Mami saya tuh isinya tuh kayak, sudah kayak yang ada tuh hanya pengennya marah. Beberapa kali Pak Jo ke Solo, saudaraku. Pak Jo jenguk mami saya, Pak Jo datang doakan, ngobrol dengan mami saya, dan Pak Jo cerita ke saya cukup sedih melihat keadaan mami saya ini. Saudara. Sampai yang terakhir, asam lambungnya itu naik ke mata, saudara. Mata itu ada molekul-molekul lembut, saudaraku. Jadi kalau ketekan, pecah, saudara.
Jadi tiba-tiba pagi hari mami saya bangun, saudaraku, nggak kelihatan, saudaraku. Dan itu membuat mami saya ketakutan. Tiba-tiba buram, saudaraku, nggak bisa lihat jelas. Dari situ mami saya pergi ke Singapura, saudara. Periksa kanan, periksa kiri, ke dokter mana aja yang dia bisa, saudaraku. Tapi nggak ketemu jawabannya apa. Sampai mami saya ikut UC 2018 kemarin, saudara. Ketika Pak Jonathan mengkhotbahkan ke doa profetik ini, saudaraku, mami saya itu nggak sadar, saudara. Tapi tiba-tiba selesai dia berkata, kok beda ya? Aku kok ngerasa enak ya? Kok nggak berbeban berat lagi? Tambah lagi, saudaraku, sesi demi sesi iman mami saya ini dibangkitkan, saudaraku. Imannya dibangunkan kembali, saudara. Tanpa sadar, saudaraku, selesai ikut UC, mami saya itu enggak ngeh, saudara. Mami saya cerita sama adik ipar saya. Adik ipar saya enggak bisa ikut UC gara-gara tukang masaknya cuti. Dia koki, saudaraku. Kalau enggak ada tukang masaknya ya dia yang harus masak. Dia enggak bisa tinggal. Dia lewatkan UC di kota Solo, saudaraku. Tapi ketika dengar cerita mami saya bingung. Ada apa ini dengan anak mantunya? Karena tiba-tiba adik ipar saya, saudaraku, dengar ceritanya mami saya, langsung katakan sama adik saya, istrinya, saudaraku, katakan ke adik saya enggak peduli gimana caranya, besok 2 hari ini masih jalan HUT-nya di Jogja. Jadi dari Solo, UC, saudaraku, lanjut ke Jogja, lanjut ke Jakarta, kalau saudara ingat. Adik ipar saya katakan, kita masih punya kesempatan 2 hari di Jogja. Adik saya, loh, restorannya gimana? Forget it, katakan. Adik ipar saya katakan, lupakan, aku pokoknya harus datang. Saudara bisa lihat? Saudara bisa lihat? Mami saya bingung. Kok seumur-umur enggak pernah adik ipar saya seperti itu? Mami saya tanya, kenapa kayak gitu? Ternyata, saudaraku, mami saya menyala-nyala. Mami saya terbakar api Roh Kudus. Dia bercerita, ada api ditularkan. Api memperanakkan api, memperanakkan api, memperanakkan api. Singkat cerita, saudaraku, adik ipar saya itu udah lama jadi orang Kristen, belum terima bahasa roh, berusaha tapi nggak bisa terus. Dia cerita seumur-umur saya jadi orang Kristen yang baik. Tapi saya nggak pernah ngerti rasanya kalau lihat orang-orang datang ke gereja nangis. Nyembah Tuhan nangis. Terima lawatan rebah sampai teriak-teriak. I don't know. Tahukah saudara-saudaraku, sejak dari saat itu, saudaraku, Tuhan kerjakan atas adik ipar saya, saudara. Tuhan kerjakan atas adik ipar saya. Dia baru saja menulis satu kesaksian, dia berkata, seumur saya hidup, baru 1 kali ini saya bisa merasakan, saya menangis tanpa bisa saya hentikan. Saya berbahasa roh seperti orang gila. Saya merasakan yang namanya Roh Kudus ada dalam kehidupan saya. Saya baca kisah kesaksiannya, saudaraku, saya meneteskan air mata. That is the Holy Spirit. Jangan jadi orang Kristen yang tidak mengalami sendiri, saudara. Perkataanmu ketika kau mengalami, membakar orang lain. Itu sebabnya kau harus terbakar terlebih dulu. Prophetic word itu menguatkan orang di sekitarmu, saudara. Satu hari, saudara, ada seorang gelandangan duduk di samping stasiun, saudaraku. Dia meminta seperti ini, ada seorang pengusaha lewat. Otomatis dia memberikan uang $1 kepada gelandangan ini, saudaraku, dan dia lewat. Tapi ketika dia lewat, sekian waktu dia mundur ke belakang, saudaraku, dan dia kembali lagi. Dia berkata kepada gelandangan ini, Pak, maafkan saya tidak melihat ternyata engkau adalah seorang penjual pensil. Jadi di samping dari gelandangan ini minta-minta seperti ini, saudaraku, ditulis di sana, saudaraku, ambil pensil itu, saudaraku. Jadi kalau orang memberi, dia ambil pensil itu. Si pengusaha ini ngomong sama gelandangan ini, saudaraku, jelas-jelas dia gelandangan, jelas-jelas itu hanya cara supaya dia mendapat uang, saudaraku. Tapi si pengusaha ini mengatakan kepada gelandangan, maafkan saya, Pak, saya tidak menghargai Bapak. Saya tidak melihat bahwa Bapak itu seorang pengusaha sama seperti saya. Maafkan kelalaian saya. Dia ambil pensilnya, saudaraku,
dia pergi. Tanpa dia ketahui saudaraku waktu berjalan. Sekian tahun kemudian dia berjumpa dengan seorang salesman. Berpakaian rapi saudaraku. Terlihat seperti orang yang sukses saudaraku. Dan salesman ini menegur dia, Pak, Bapak masih ingat saya enggak? Enggak, kamu siapa? Bapak boleh lupa saya, tapi saya tidak akan pernah melupakan Bapak. Bapaklah orang yang mengubah jati diri saya. Tidak pernah ada sebelum Bapak orang yang memandang saya sebagai seorang pengusaha. Semua melihat saya sebagai seorang gelandangan. Sampai Bapak datang ke sana. Bapak ambil pensil itu dan Bapak berkata, maafkan aku. Ternyata kamu seorang pengusaha, sama seperti aku. Perkataan Bapak itu sudah menjadikan saya sebagaimana saya hari ini. Orang tua, apa yang kau lihat atas anak-anakmu, jangan perkatakan. Ada dasar anak nakal, anak tidak punya masa depan. Ih, anak setan ini. Anaknya sendiri kok ya disumpahi loh saudaraku. Saya kadang tuh bingung loh lihat orang tua tuh ya. Jangan katakan itu saudaraku. Tapi kalau yang saudara lihat, dari anak saudara mungkin belum seperti yang saudara harapkan. Perkatakan nubuatan atas anakmu. Kamu anak yang jujur, kamu anak yang sukses, kamu anak yang akan dipakai Tuhan, kamu anak yang berhasil, kamu anak yang hebat, kamu anak kebanggaan papa mama. Perkatakan nubuatan saudaraku, bangun roh anakmu, bangun jiwanya. Suami istri di sini, halo? Pastor enggak tahu sih. Itu sama burung kenari saya aja lebih cerewet dari burung kenari saya. Jangan perkatakan saudaraku. Yang jelek-jelek dibuang, injak-injak aja. Tapi katakan kepada istri, istriku, kamu ini seorang singer yang luar biasa. Kamu ini pendoa syafaat yang diurapi Tuhan. Lo perkatakan saudaraku, kalau saudara membawai departemen, saudara membawai kelompok, saya lihat anak-anaknya nakal-nakal, jangan ngomong, ceki aja. Disuruh komsel, disuruh saat teduh susahnya, minta apa, disuruh pelayanan aja. Jangan perkatakan. Halo, Pak Dani mulai hari ini Pak. Ketemu dengan jemaat, kasih salam, katakan, kamu seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Oh iya, gak perlu jauh-jauh saudaraku. Gak usah ditanyai, sudah pelayanan belum, mau pelayanan apa enggak? Perkatakan. Nanti kalau ketemu, yang saudara lihat kelihatannya belum pelayanan saudaraku, belum komsel, jabat tangan. Wah, kamu ini seorang anggota kelompok sel yang diurapi Tuhan. Oh yes, saudara kira bagaimana caranya saya hari ini jadi pengkhotbah saudaraku? Saya dinubuati terus sama Pak Ojo, saudara. Setiap kali mau menyerah Pak Ojo katakan, istriku, pengkhotbah yang diurapi Tuhan. Istriku, saya lama-lama gak enak sendiri, saudara. Lah setiap kali ketemu digituin terus tuh saudara, saya bilang, kamu tuh ya, loh aku gak maksa kamu loh. Kamu sih bilangnya gak maksa, tapi ngomong terus. Gak ada bedanya, saudaraku. Itu cara Pak Obaja mendorong saya jadi penterjemah, saudara. Setiap ketemu saya, dia katakan apa? Itu saya baru usia berapa ya, saudara? 17 tahun, saya belum kuliah kok itu pertama kali saya terjemah. Papa mertua saya itu, saudaraku. Kalau nyalamin saya, Nita itu penterjemah yang diurapi Tuhan. Papa, ini bahasa Inggris aja, bahasa Inggris Jawa. Saudara tahu zaman itu kan, bahasa Inggris itu bukan sehari-hari, saudaraku. Itu cuma satu mata pelajaran. Bahasa Inggris saya itu 7 sudah di rapot. Ya enggak 5 sih sudah, tapi 7 saudaraku. Tapi itu yang dikatakan Pak Obaja terus. Tanya Pak nih, ini ada nih anak selnya Bu Aling. Tanya PKS-nya, KKS-nya. Caranya jadi KKS gimana? Pak Obaja ketemu Bu Aling saudaraku. Setiap ketemu, Aling, KKS yang diurapi Tuhan. Itu Pak Obaja saudara. Saya masih ingat sekali, Bu Aling itu kesaksian. Setiap ketemu Pak Obaja, Bu Aling, KKS yang diurapi Tuhan. Sampai jadi KKS saudara. Jadi hari ini Pak Dani, Bu Clara, seluruh pelayan Tuhan, kalau ketemu jemaat kasih salam, bilangnya apa?
Shalom, pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan. Jemaat yang tersinggung, ayo awas ya, gak boleh tersinggung loh ya. Kalau ada pelayan Tuhan yang memperkatakan itu, saudara harus berkata apa? Senggol kiri kanan saudaraku. Senggol kiri kanan saudara. Wah ini memaksa ini saudaraku. Ada kalanya harus dipaksa untuk kebaikan. Katakan amin. Yang kedua saudara. Ini harus cepet-cepetan saudara. Yang kedua. Kuasa perkataan profetik membangun dan menjadikan sesuatu saudaraku. Menjadikan sesuatu. Kita baca ayatnya. Esra 4 ayat 23 sampai 24. Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum, Simsai, Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka segera ke Yerusalem mendapatkan orang Yahudi. Dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Jadi bangsa Israel keluar dari pembuangan, saudaraku, pengen punya gereja. Zaman itu namanya Bait Allah. Dihentikan, saudara. Tapi rupa-rupanya mereka tahu kuasa zaman dulu itu sudah tahu kuasa perkataan nubuatan, saudara. Kita lihat Esra 5 ayat 1 sampai 2. Kita baca bergantian. Lanjut Esra 6 ayat 14. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Ayat 2 bersama saudaraku, pada waktu itu mulailah Serubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Ayat 14, Esra 6 ayat 14. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh apa saudara? Nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, Artasasta, raja-raja negeri Persia, 15 bersama 23. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Punya kuasa menjadikan, saudara. Jadi kalau saat ini saudara belum dapat jodoh, halo yang belum dapat jodoh, katakan dari utara, timur, selatan, barat, aku panggil jodoh yang Tuhan berikan. Loh diperintahkan saudaraku. Loh kok ketawa loh? Beneran, perintahkan saudara. Ibadah tim koordinator, ibadah IR1, jangan lihat kursi kosong diam aja. Perintahkan. Loh diperintahkan saudaraku. Bila perlu saudara sebelum tugas masih sepi, saudara tumpang tangan satu-satu. Terisi. Itu yang sekarang ini saya lakukan terus saudaraku. Sebelum saya berkhotbah hari ini, saya sudah perkatakan. Doa saya sudah berkatakan itu. Terserah mau kursinya masih kosong, saya tahu ini sudah terisi kok. Gimana caranya Pastor Nita, bukan urusan saya, gimana caranya? Karena yang menyelesaikan bukan saya. Bagian saya memperkatakannya, menubuatkannya supaya jadi. Jadi lakukan itu saudaraku. Mulai lakukan itu. Apa yang jadi pergumulan saudara? Bisnis saudara? Tahukah saudara, ini kenyataan terjadi saudara. Ada satu pengusaha di kota Jogja, sudah disaksikan saudara. Pak Jo khotbah soal ini, dia lakukan, dia ikuti saudara. Dia cerita saudaraku, baru dia lakukan, dia ikuti saudara. Yang tadinya 1 bulan gak ada order, 1 bulan orderannya datang hanya dalam waktu 1 hari, tercukupi bahkan lebih dari orderan 1 bulan. Loh it happened. Dan mujizat seperti ini bukan satu orang yang alami. Baru aja kemarin saya duduk dengan Pak Hengki mana ya? Pemain bass kita saudaraku, ketua departemen musik kita. Saya duduk makan malam-malam dengan Pak Hengki dengan istrinya, Budina. Di McDonald kita makan karena udah jam 12 malam saudaraku, nggak ada yang buka, ya kita ke McDonald, kita makan saudara. Kita makan, Budina ini cerita, saya tuh sebenarnya juga punya kesaksian loh Pak Ju. Tapi saya mau cerita saya nggak enak, soalnya yang cerita begitu udah banyak. Tahukah saudara ketika di UC, dia diajak untuk doa profetik saudaraku.
dia lakukan bulan September. Itu hari demi hari saudara. Bulan September waktu dia datang ke UC, dia cerita, jobnya tuh kosong. Karena kosong bisa ikut UC. Dia pikir puji Tuhan, akhirnya bisa ikut UC setelah sekian lama. Ikut UC menyala-nyala saudaraku. Disuruh hari pertama, wah perkatakan, masuk UC saudaraku. Hari pertama ditelepon, job terisi selama bulan September saudaraku. Hari berikutnya lagi dia cerita, bukan cuma bulan September sudah terisi, masuk Oktober saudaraku. Hari berikutnya lagi, terisi lagi saudara. Jadi saudara jangan meremehkan perkataan profetik. Saya berdoa, Tuhan berikan iman untuk saudara menerapkannya. Praktekkan itu di keluargamu, praktekkan itu di komselmu, praktekkan itu di tempat kerjamu. Lihat mujizat demi mujizat jadi. Saya undang pemain musik maju, saya akhiri saudaraku yang terakhir. Perkataan profetik digunakan sebagai senjata menghancurkan musuh. Saudara. Saya nggak tahu saudaraku, minggu lalu Pak Jo itu tiba-tiba memperkatakan, jarang Pak Jo ngomong seperti ini saudara. Saya berdoa, saya patahkan santet. Saya juga kaget, hah? Santet? Saya pernah bingung gitu. Di Jakarta, ya bener aja. Pak Jo juga cerita ke saya itu nggak pernah sebelumnya kayak gitu. Nggak tahu kok pas ibadah itu tuh digerakkan Tuhan, ngomong. Karena ini Jakarta sudah, come on. Kalau ini Jogja, saya pikir ya oke lah gitu. Tapi tahukah saudara, selesai Pak Jo khotbah, satu jemaat datang ngejar Pak Jo, saudaraku. Katakan kepada Pak Jo, itu saya Pak. Dia ceritakan semua yang terjadi dalam kehidupannya, saudaraku. Dan itu seperti cerita dongeng, saudara. Segala macam yang saudara pernah dengar, itu yang terjadi. Yang dari dia tidur, dapat mimpi yang buruk. Dia ngalami yang namanya ular, dia ngalami yang segala macam aneh-aneh, saudaraku. Dia bercerita, Pak Jo, itu saya. Hari itu didoakan dihancurkan, saudaraku. Jadi hari-hari ini, saudaraku, ketahui satu hal ini. Saya akan tutup dengan ini. We are at war. War can comes in many form. Dalam banyak bentuk. Kadangkala tiba-tiba satu dengan yang lain gak ada apa-apa bisa bertengkar. Entah gimana tersinggungan jadi perpecahan. Dalam pekerjaan biasanya oke-oke aja, tiba-tiba ini serba gak beres, bertengkar. Dalam keluarga entah gimana, ada saja yang salah. War can comes in many form. Dan saudara harus tahu, war itu gak bisa saudara bangun tidur suka-suka saudara. Di tengah peperangan, every day is war. Terus sampai kapan pastor? Sampai menang. Sebelum menang jangan berhenti. Sampai menang. Sampai yang saudara pergumulkan itu diselesaikan oleh Tuhan. Kenapa saya katakan ini saudaraku? Harus waspada. Harus waspada. Tapi jangan takut saudara. Bahkan saya pribadi, saya ceritakan ini dengan beberapa, kemarin saya juga cerita ya. Tony juga di sekretariat. Saya itu kalau ngalami seperti ini di Jogja udah biasa, saudara. Jakarta, saya tuh sering ngomong sama tim sekretariat. Rohnya Jakarta tuh beda. Kalau di Jogja, saudara, saya sudah bicara war kayak gini, saudara. Itu saya tidak kaget kalau tiba-tiba ada serangan dari mana, ini itu dan lain sebagainya. Tiba-tiba seru-seruan lah, saudara, pokoknya kalau udah bicara Jogja. Ntar nanti di atas tembok saya itu keluar gambar-gambar, kebawa sampai Jakarta, itu beneran, saudara. Terjadi hal-hal seperti itu. Saya mimpi berulang kali, saya dapat penglihatan wajah-wajah yang tidak pada tempatnya. Saya tahu ada dukun-dukun yang sedang main-main. Itu saya lihat, saudaraku. Karena somehow saya dalam hal itu tuh Tuhan beri kepekaan, saudara. Jadi tiba-tiba nanti saya pulang rumah saya yang di Jogja itu baunya bunga semua. Dicari nggak ada bunganya. Tapi di mana-mana halaman saya bau bunga, rumah saya bau bunga, kamar saya bau bunga, itu udah biasa. But I do not expect it di Jakarta. Tapi tahukah saudara, hari-hari ini saya mengalami itu. Itu sebabnya saya peringatkan saudara, we are at war. Saya jarang mengalami itu di Jakarta, saudara. Tapi saya tahu,
kita sudah ada di jalan yang benar. Maafkan saya saudara, saya susah untuk menahan tertawa. Bu Nita, bicara perang kok malah seneng. Loh, kalau enggak kita di jalan yang benar, iblis tuh enggak repot-repot ngalang-halangi saudara. Jadi kalau kali ini kita dihalang-halangi, saya seneng. Saya seneng. Kenapa? Kita sudah menuju ke arah yang benar. Tinggal dilanjutkan sedikit lagi. Do not give up. Firman Tuhan apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Baru berapa hari ini saudaraku, saya malam tidur, tiba-tiba saya mimpi lihat wajah perempuan. Saya nggak tahu siapa, tapi saya balik serangannya. Saudara kalau dengar seperti itu ya, saudara jangan cuma diem. Jangan ketakutan, dibalikkan, backfire. Backfire, balikkan serangannya saudara. Kenapa? Ketika serangan itu ditujukan, panah itu ditujukan ya saudaraku. Kalau nggak kena saudara, cuma punya dua pilihan. Dia balik pada yang ngirim saudara. Jadi perkatakan backfire. Saudara baca berita-berita di koran, berita-berita negatif, mengguncang persatuan kesatuan bangsa kita. Jangan diam aja, jangan komen-komen negatif di sosmed. Yang mengerti katakan amin. Perkatakan dalam doamu, backfire. Dikacaukan, 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 di kubu musuh dikacaukan. Itu yang saudara lakukan. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi yang saudara musuhi jangan darah dagingnya. Yang mengerti katakan amin. Tapi lawan. Lawan. Mulai hari ini saya berdoa saudaraku. Dari tempat ini bangkit laskar-laskar doa. Gunakan perkataan profetik saudaraku. Ciptakan apa yang tidak ada jadi ada. Hari-hari ke depan, bahkan waktu-waktu ke depan ini lihat saudaraku. Rampasan demi rampasan, jarahan demi jarahan, mujizat demi mujizat, jiwa-jiwa, berkat yang tertunda. Tuhan kerjakan satu persatu. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Yes.